Bekasi Timur. Oh, ya Allah. Potong aja daripada kita dorong. Angkat dulu. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Mia Citra Rumaisa dibawa ke kampung halamannya di Desa Tambak Boyo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wanita 25 tahun warga Tambun, Bekasi ini meninggal dunia setelah sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbuloh Abdul Majid. Saat kecelakaan, bagian kaki korban terjepit di dalam gerbong selama 10 jam dan baru bisa dievakuasi Selasa pagi. Jenazah korban dimakamkan di TPU desa setempat Kamis dini hari. Karena di kaki kanan itu karena yang kegencet hampir sekitar 9 atau 10 jam itu kan kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru, jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel terus ngilu gitu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelah dioperasi sih lancar darah ya, cara lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu loh. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan ke atas kan, alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya untuk diambil Allah. Jumlah korban tewas akibat tabrakan kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. 22 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. Ya, 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke rumah sakit Primaya dan Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban alami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan tim medis. Tak hanya penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Ya, usai berhasil teridentifikasi Selasa kemarin, salah satu korban kecelakaan kereta bernama Arum Anjasari dimakamkan di TPU Cipayung, Jakarta Timur Rabu siang. Proses pemakaman diiringi oleh tangis haru keluarga maupun rekan korban. Pengen pulang ke rumah mama, aku pengen pulang, aku kangen sama mama, aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya ma, nanti aku pulang ya ma, nanti hari Jumat aku pengen ke rumah mama, boleh ya ma, boleh, aku bilang. Tapi ternyata sebelum pulang hari Jumat, dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, harapan Allah. Ilaha illallah. Hati Sri Lestari begitu hancur. Keinginan Arum Anjasari anaknya untuk pulang ke rumah tak akan pernah bisa terwujud. Sri hanya bisa menciumi foto anaknya saat di pemakaman di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Arum merupakan satu dari 16 korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Tabrakan terjadi saat wanita 27 tahun itu menumpang KRL dari arah Tanah Abang untuk pulang ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Arum meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi menyisakan berbagai kisah pilu. Warganet membagikan momen terakhir salah satu korban saat mengambil raport anak di sekolah. Selain itu, sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak.
foto seorang pria memeluk boks tempat menyimpan ASI perah diduga milik istrinya yang menjadi korban. Tragedi ini juga menyentuh publik lewat kisah 8 korban yang ternyata berulang tahun di hari kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah. Sementara laki-laki di ujung, Arifah mengaku pernyataan tersebut tidak tepat. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal usul gerbong wanita KRL dipindahkan ke tengah menuai polemik. Banyak kalangan yang tidak sependapat dengan ide tersebut karena dinilai bukan jalan keluar dari permasalahan keselamatan penumpang kereta. Menyadari pernyataannya yang kurang tepat, Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas baik pria maupun perempuan. Arifah menambahkan tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Sebelumnya saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melihat langsung kondisi korban yang didominasi wanita. Ia menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Senin 27 April lalu, kecelakaan maut menewaskan 16 orang penumpang dan puluhan lainnya terluka di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kereta jarak jauh yang melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal usai adanya insiden taksi listrik tertempel kereta di perlintasan tanpa palang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI sudah memasang palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur. Sementara di lokasi, kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafika. Mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa kendaraan, tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin, menerobos dari palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraannya mengalami mogok, sehingga memang sering sekali terjadi beberapa kecelakaan di sini. Dan pastinya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki lagi untuk tata ruang kota, khususnya untuk perlintasan sebidang seperti ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Naura Syafika, Sutrisno, iNews melaporkan. Anggota DPR Komisi 6 Fernando Ganinduto mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Pertemuan kita hari ini tentu mempertemukan. Fernando memberikan perspektif pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini tanggung jawab manajemen puncak, dan Fernando mendesak Dirut KAI mengundurkan diri. Menariknya, usulan pribadi Fernando ini mendapat reaksi penolakan dari warganet. Tentu mempertemukan. Ya, ucapan simpati justru diterima di Dirut KAI Bobi Rashidin. Netizen menilai terlalu dini meminta Dirut KAI mengundurkan diri, padahal hasil investigasi menyeluruh belum dihasilkan dalam kasus kecelakaan
kereta di stasiun Bekasi Timur. Netizen justru meminta investigasi dugaan pengaruh mogoknya taksi listrik Green SM yang tertemper KRL hingga terjadi kecelakaan kereta Argo Bromo menabrak KRL dan menelan 16 korban jiwa. Netizen juga menyoroti ekspresi Dirut PT KAI Bobi Rashidin dalam memantau dan menyaksikan proses evakuasi kereta kemarin. Bobi terlihat lesu, terduduk dengan tatapan kosong dan menuai beragam reaksi netizen. Ya, pemirsa, kedisiplinan warga untuk bersabar di rel kereta api menuai sorotan beberapa hari ini. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah warga masih memaksa menerobos rel kereta padahal suara peringatan kereta sudah berbunyi. Ningga opan. Astagfirullah. Ya, pemirsa, inilah video yang dibagikan warga yang memperlihatkan sejumlah orang yang berlari di perlintasan rel Cimindi, Bandung, Jawa Barat. Meski kereta sudah mendekat dan suara peringatan terdengar, tapi terlihat beberapa orang masih saja nekat berlari menerobos. Dan walaupun tadi menyeberang tapi tidak ada korban jiwa, tapi lagi-lagi pemirsa, jangan ditiru. Nah, di lokasi yang sama hari ini lagi-lagi warga membagikan seorang pengendara motor menuntun motornya melintasi rel. Padahal suara peringatan sudah sangat keras, namun pria tersebut tetap nekat melintas dan warga pun panik melihat aksi pria tersebut hingga seorang petugas berlari dan menarik pria tersebut sementara motornya ditarik hingga terjatuh. Beruntung nyawa pria tersebut terselamatkan meski tak sampai menimbulkan korban, namun peristiwa ini menunjukkan betapa kesadaran masyarakat kita untuk bersabar di perlintasan kereta masih sangat kurang. Ampun guys. Baru aja, ya Allah. Ini juga masih bandel, nggak hanya di Jawa Barat, pemirsa, di perlintasan kereta api JPL 349 Stasiun Lempuyangan dan Maguwo, Yogyakarta memperlihatkan mobil yang nekat menerobos palang pintu kereta api. Mobil masih berada di tengah rel ketika palang sudah tertutup. Saksi mengatakan mobil rem mendadak dan sempat ditabrak dua motor di belakangnya. Penjaga jalur lintas sudah mengibarkan bendera merah untuk menghentikan laju kereta. Beruntung warga membantu untuk mengangkat palang pintu kereta api dan mendorong mundur mobil. Dan sekali lagi pemirsa, jangan pernah memaksakan diri untuk melintas rel ketika terdengar suara peringatan kereta akan melintas, karena nyawa kita jauh lebih penting dan tidak hanya kita tapi orang-orang di sekitar kita yang sedang beraktivitas termasuk menggunakan kereta juga sangat penting. Hizbullah menyerang kendaraan milik tentara IDF di kawasan Galilea, Israel. Informasinya usai jeda berikut.